Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang pelaksanaan anggaran dan belanja negara APBN berdasarkan Undang-Undang APBN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Wulandia Ayu Adi Putri, NIM 1810257. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum pelaksanaan anggaran. Jadi dasar hukum pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang-Undang APBN, Keputusan Presiden Anggaran Rutin dan Pembangunan, daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek yang telah disahkan. Kemudian yang terakhir adalah Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Jadi setelah RUU APBN selesai dan RUU APBN disetujui oleh DPR, maka RUU ini dikembalikan oleh pemerintah untuk ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Undang-Undang APBN secara garis besar memuat baik belanja rutin maupun belanja pembangunan yang diperinci sampai sektor dan subsektor. Setelah APBN diundangkan, pemerintah wajib memperinci APBN mulai dari program ke bawah sampai ke atas yang perinciannya dimuat dalam Keputusan Presiden tentang perincian anggaran. Setelah ditetapkan Keputusan Presiden tentang perincian anggaran rutin dan pembangunan, tiap departemen atau lembaga menyusun daftar isian kegiatan atau DIK dan daftar isian proyek atau DIP. DIK atau daftar isian kegiatan yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan disampaikan kepada yang pertama departemen atau lembaga yang bersangkutan, yang kedua kantor perbendaharaan negara atau KPN, yang ketiga kantor pengawasan keuangan atau BPK. Kemudian DIP atau daftar isian proyek yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas disampaikan kepada yang pertama departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan pada unit organisasi atau eselon di bawahnya. Kemudian yang kedua Bappenas, yang ketiga kantor perbendaharaan negara atau KPN, yang keempat badan pemeriksa keuangan atau BPK, yang terakhir adalah gubernur kepala daerah, badan perencanaan daerah atau Bapeda. Kesamaan dan perbedaan kegunaan DIK dan DIP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keduanya merupakan dasar bagi bendaharawan rutin dan bagi bendaharawan proyek untuk mengajukan surat permintaan pembayaran ke kantor perbendaharaan negara. Kedua, merupakan alat untuk menguji pengajuan SPP baik untuk rutin maupun pembangunan. Yang ketiga, kepala kantor atau satuan kerja maupun pimpinan proyek kedua-duanya tidak diperkenankan mengadakan ikatan yang membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia baik dalam DIK maupun DIP. Yang keempat, DIK digunakan untuk jenis anggaran kegiatan rutin, sedangkan DIP untuk pembangunan proyek fisik dan non-fisik. Yang kelima, DIK disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran di Departemen Keuangan, sedangkan DIP disahkan oleh Bappenas. Yang keenam, dalam DIK nama bendaharawan tidak dicantumkan, sedangkan dalam DIP nama bendaharawan dan Pimpro dicantumkan. Yang ketujuh, DIK mencantumkan jumlah mata uang hanya dalam rupiah, sedangkan DIP dalam bentuk rupiah dan selainnya, misalnya dolar apabila proyek mendapat bantuan dari luar negeri yang berupa bantuan proyek atau bantuan khusus. Yang delapan, DIK tidak dilengkapi petunjuk operasional, sedangkan DIP dilengkapi dengan PO bagi masing-masing proyek. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, yang berikut para pejabat dan petugas pelaksanaan APBN. Poin yang pertama, pengelolaan administrasi atau pengelolaan khusus. Pengelolaan administrasi meliputi kewenangan otorisasi yang dipegang oleh otorisator dan kewenangan ordonansi yang dipegang oleh ordonator, yaitu poin yang pertama, kewenangan otorisasi adalah kekuasaan yang bersumber pada kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai anggaran yang menimbulkan kewenangan pembebanan uang negara. Poin yang B, otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan atau mengadakan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat pembayaran atau membebani anggaran negara. Poin yang C, kewenangan ordonansi adalah kekuatan untuk menetapkan kuasa bayar atau menguji kebenaran pembayaran. Poin yang D, ordonator. Ordonator merupakan pejabat yang mempunyai wewenang ordonansi, diantaranya menerima dan menguji semua tagihan terhadap negara,
membebani pengeluaran negara, dan memberikan perintah membayar jika tagihan tersebut benar. Poin yang kedua, pengelolaan kebendaharaan atau pengelolaan khusus atau kontabel. Yang poin yang pertama, pengelolaan kebendaharaan adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat pemerintah pembayaran yang dikeluarkan oleh ordinator, serta atas pembayaran itu diwajibkan bagi mereka yang bertindak dalam pengelolaan kebendaharaan untuk mempertanggungjawabkan kepada BAPK Pasal 77 Ayat 1 ICW tahun 1925. Poin yang ke-B, bendaharawan atau kontabel adalah orang atau badan yang mengurus uang negara secara fisik. Otorisator maupun ordinator dilarang merangkap sebagai bendaharawan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ICW tahun 1925. Di samping itu, perlu diketahui bahwa jabatan bendaharawan bukan jabatan struktural. Ya, berikut yang ke-C, bendaharawan digolongkan pada jenis sebagai berikut. Poin yang pertama, bendaharawan barang adalah bendaharawan yang tugasnya menyimpan barang-barang persediaan atau barang kontabel dalam gudang. Yang kedua, bendaharawan uang adalah bendaharawan yang mengurus uang dan kertas berharga lainnya. Yang ketiga, bendaharawan umum merupakan bendaharawan yang mengelola penerimaan maupun pengeluaran, yaitu kantor kas negara atau kantor-kantor yang melaksanakan tugas kas negara seperti BI, bank-bank pemerintah, dan giro pos. Poin yang keempat, bendaharawan khusus penerimaan merupakan bendaharawan yang tugasnya mengurus penerimaan anggaran. Dan poin yang kelima, bendaharawan khusus pengeluaran adalah bendaharawan yang tugasnya mengelola pengeluaran anggaran, misalnya bendaharawan gaji dan bendaharawan UUDP. Yang ke-C, tahun anggaran. Tahun anggaran yang berlaku di Indonesia saat ini adalah dimulai dari tanggal 1 April tahun tertentu dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sebelum tahun 1969, negara kita menganut tahun takwin, yakni dimulai pada tanggal 1 Januari tahun tertentu dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurusan anggaran negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara selama tahun anggaran tersebut. Hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan ialah yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran yang telah masuk dan keluar dari buku kas bendaharawan umum seperti kantor kas dan negara atau badan yang ditunjuk sebagai kas negara. Yang kedua, semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Poin yang ketiga, semua pemindahan uang yang dilakukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya rekening bendaharawan umum negara atau BUN. Poin yang keempat, semua penerimaan dan pengeluaran yang diperhitungkan antara bagian anggaran yang terjadi selama tahun anggaran tersebut. Berikutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN di Indonesia mengikuti prosedur pelaksanaan APBN yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, terdapat pengawasan APBN yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan internal diterapkan oleh satuan pengawas dari kelompok yang diawasi. Sedangkan pada pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, tambahan dan perubahan atas APBN atau pergeseran atas DIP dan DIK. Dalam Undang-Undang APBN, masalah APBN masih dimungkinkan. Hal tersebut diatur dalam pasal tertentu. Dalam pasal 5 Undang-Undang APBN disebutkan bahwa selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah diajukan rencana undang-undang tentang tambahan dan pengurangan atau perubahan atas anggaran pendapatan belanja negara. Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal 3 Undang-Undang. Undang-undang ini untuk menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang APBN menyebutkan penyesuaian anggaran dengan perkembangan atau perubahan dalam keadaan dibahas bersama oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang APBN berhubungan dengan pergeseran anggaran yang meliputi yang pertama, pergeseran anggaran belanja rutin. Pergeseran biaya yang tidak diperkenankan itu yang pertama, jenis pengeluaran belanja pegawai ke belanja non-pegawai. Yang kedua, jenis mata anggaran ke mata anggaran lainnya dalam belanja pegawai. Yang ketiga, dana yang tersedia bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, pejabat yang berwenang melakukan pergeseran. Dewan Perwakilan Rakyat membatasi diri hanya memberikan persetujuan APBN sampai dengan sektor dan subsektor. Sebagai konsekuensinya, apabila ingin melakukan pergeseran dalam satu sektor atau subsektor lainnya, pemerintah harus meminta izin atau persetujuan dari DPR. Perinciannya dimulai dari program dan seterusnya tidak ditetapkan oleh DPR, tetapi diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, pergeseran anggaran mulai dari program dan seterusnya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Wewenang memutuskan pergeseran ada pada Menteri Keuangan. Kemudian wewenang tersebut didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Pusat dan Wilayah.